bertemu lagi dengan Ibu Niki Putri Mariniati dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran Eubacteria pada kelas 10 SMK semester ganjil. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi Archaeobacteria. Dan hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran Eubacteria. Pernahkah kalian minum Yakult? Atau pernahkah kalian mengkonsumsi atau membeli yogurt? Tentu saja pernah, apalagi minuman Yakult dan yogurt itu diperjualbelikan pada supermarket, pada swalayan, bahkan pada toko-toko. Kita dapat temui pada penjual di Pertamina, bahkan ada juga penjual yang keliling untuk menjual salah satu minuman. Ya, benar, minuman ini merupakan salah satu pemanfaatan dari Eubacteria. Nah, jadi dalam minuman ini terdapat Eubacteria. Nah, Eubacteria apa saja yang terdapat dalam minuman ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang Eubacteri, struktur Eubacteri, kelompok Eubacteria, reproduksi Eubacteria, serta peran Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria. Kelompok Eubacteria tidak memiliki membran inti atau yang disebut dengan prokariotik. Terdiri dari satu sel yang disebut dengan uniseluler, berbentuk bervariasi, kemudian berukuran mikroskopis, memiliki membran sel yang tersusun dari lipid, gliserol ester dengan hidrokarbon tidak bercabang. Dinding sel mengandung peptidoglikan. Nah, jadi Eubacteria memiliki kandungan spesifik dinding selnya yaitu peptidoglikan serta ukurannya yang mikroskopis sehingga kita melihat Eubacteria ini hanya dapat menggunakan mikroskop. Sifat-sifat Eubacteria, jadi Eubacteria itu ada yang bersifat aerob dan anaerob. Nah, aerob itu merupakan bakteri yang menggunakan oksigen bebas dari udara untuk memperoleh energi. Sedangkan anaerob itu adalah tidak menggunakan oksigen untuk memperoleh energi. Kemudian sifatnya yang lain, proses transkripsi dan translasi berbeda dengan eukariota, memiliki satu jenis RNA polimerase, tidak memiliki intron, dapat hidup di air, di tanah, di udara, dan makhluk hidup, dan terhambat pertumbuhannya oleh antibiotik, streptomycin, dan chloramphenicol. Jadi, Eubacteria ini memiliki habitat yang sangat luas, dapat kita jumpai di mana-mana, seperti di air, di tanah, di udara, dan bisa juga pada makhluk hidup. Struktur Eubacteria. Pada gambar terlihat struktur Eubacteria yang terdiri dari kromosom, pili, ribosom, granula prokariotik atau flagellum, kapsul, dinding sel, membran plasma, sitosol, dan plasma. Kapsul itu berfungsi sebagai alat pertahanan atau pelindung bangun. Dinding sel berfungsi memberi bentuk sel. Plasma atau membran plasma berfungsi mengatur pertukaran zat masuk dan keluar sel serta membentuk mesosom. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. DNA berfungsi sebagai agen pewarisasi. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Flagellum sebagai alat gerak aktif dan plasmid sebagai DNA ekstraseluler berbentuk sirkuler
yang dapat membawa gen asing maupun salinan gen dari DNA. Kelompok Eubacteria. Nah, Eubacteria dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan ketebalan peptidoglikan, berdasarkan jumlah dan letak flagel, dan berdasarkan cara memperoleh makan. Berdasarkan bentuknya, Eubacteria dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Eubacteria berbentuk kokus atau bola, Eubacteria berbentuk basil atau batang, Eubacteria berbentuk spirillum atau spiral. Eubacteria berbentuk kokus atau bola itu dapat kita lihat ya, itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu monococcus. Monococcus, kemudian diplococcus, streptococcus, staphylococcus, sarcina, dan tetracoccus. Sedangkan eubakteri berbentuk basil atau batang, ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Eubacteria berbentuk spiral, ada spiral, vibrio, dan spirochaeta. Nah, dari gambar Eubacteria berdasarkan bentuk kokus, basil, dan spirillum itu dapat kalian lihat dan kalian amati perbedaan. Jika dalam bentuk kokus, di sana terdapat bakteri Staphylococcus. Nah, Staphylococcus itu eubakteri yang berbentuk seperti buah anggur. Sedangkan kalau Streptococcus itu adalah bentuk eubakteri yang bentuknya seperti rantai. Kemudian Sarcina itu terdiri dari 8 yang bentuknya menyerupai kokus. Sedangkan Tetracoccus itu terdiri dari 4 bakteri ya. Jadi Tetracoccus itu ada 4. Kemudian dari basil itu bentuknya batang. Ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Nah, streptobasil itu bentuknya menyerupai rantai. Sedangkan pada kelompok spiral, bentuk bakteri spiral, itu ada vibrio yang lengkungnya kurang dari setengah lingkaran, kemudian berbentuk spiral, lengkungnya lebih dari setengah lingkaran, dan spirochaeta berbentuk elastis dan lengkung. Berdasarkan jumlah dan letak flagel, ya, flagel itu adalah alat gerak bakteri. Jadi berdasarkan alat gerak bakterinya, eubakteri itu dapat dibedakan menjadi bakteri atrik, kemudian bakteri monotrik, lophotric, dan peritrik. Ya, monotrik itu bakteri yang hanya memiliki satu flagel. Amfitrik, bakteri yang memiliki sejumlah flagella atau flagel pada kedua ujung tubuhnya. Kemudian amfitrik, lophotric itu bakteri yang memiliki sejumlah flagel pada salah satu ujung tubuhnya. Yang terakhir, peritrik, bakteri yang seluruh permukaan tubuhnya ditumbuhi flagel. Nah, di sini saya tidak menambahkan satu gambar, yaitu atrik ya, itu bakteri yang tidak memiliki flagel. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dapat dibedakan menjadi 2, bakteri anaerob dan bakteri aerob. Nah, bakteri anaerob itu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Contohnya ada bakteri Clostridium tetani, kemudian ada kelompok Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus, Escherichia coli, dan Enterobacter. Kemudian bakteri aerob. Bakteri aerob itu merupakan bakteri yang menggunakan oksigen bebas dari udara untuk memperoleh energi. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, Acetobacter, Nitrobacter, Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri
autotrof dan heterotrof. Nah, bakteri autotrof itu merupakan bakteri yang dapat menyusun bahan organik atau bahan makanan dari bahan anorganik. Nah, di situ ada dua, fotoautotrof dan kemoautotrof. Sedangkan bakteri heterotrof itu bakteri yang memperoleh karbon dari senyawa organik organisme lain. Nah, bakteri heterotrof itu dapat dibedakan menjadi dua, ada bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri parasit itu merupakan bakteri yang memperoleh makanan dari organisme yang masih hidup, sedangkan bakteri saprofit itu bakteri yang memperoleh makanan dari sisa organisme yang telah mati atau sudah mati. Berdasarkan ketebalan peptidoglikan, jadi dikelompokkan menjadi dua atau dibedakan menjadi dua. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan jika diberikan alkohol akan berwarna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif itu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan jika diberi pewarna ungu, pewarna akan berubah menjadi warna merah. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri, eubakteri atau bakteri itu berlangsung secara aseksual dan seksual. Nah, reproduksi aseksual pada eubakteri dilakukan dengan pembelahan biner, yaitu proses pembelahan satu sel menjadi dua sel yang sama atau identik. Proses pembelahan sel tersebut diawali dengan penggandaan kromosom, dilanjutkan dengan pembagian sitoplasma, dan apabila sitoplasma telah terbagi menjadi dua bagian, maka akan terbentuk dinding pemisah sehingga dihasilkan dua anak sel. Proses pembelahan biner biasanya terjadi setiap 20 menit. Reproduksi seksual dilakukan dengan melakukan pertukaran materi genetik antar bakteri. Nah, peristiwa pertukaran materi genetik tersebut dapat terjadi dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi itu merupakan proses pemindahan materi genetik secara langsung melalui pili dua sel bakteri yang berdekatan. Konjugasi sebenarnya jarang dilakukan oleh bakteri. Proses tersebut diawali dengan saling melekatnya pili seks masing-masing bakteri. Setelah terjadi pemisahan materi genetik ke bakteri pasangannya melalui pili. Kedua bakteri saling berpisah dan masing-masing akan membelah diri. Transformasi itu merupakan proses pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Contoh itu pada Streptococcus. Nah, kemudian transduksi itu merupakan proses pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui suatu organisme atau perantara. Nah, contohnya di sini pemindahan materi genetik melalui perantara virus T atau bakteri. Peranan virus tentu saja ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, jika peran bakteri yang merugikan tentu saja dapat menyebabkan penyakit, misalnya Salmonella typhosa atau tifus, Shigella disentria menyebabkan penyakit disentri, Vibrio koma menyebabkan penyakit kolera, dan lain sebagainya. Pada jadi anak-anak akan belajar ini tentunya kalian dapat menangkap. Silakan nanti kalian cari lagi beberapa bakteri dan peranannya yang mengikuti. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini.